Kita langsung kembali lagi ke sejumlah narasumber untuk melanjutkan dialog. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau tadi Mbak Titi menyampaikan bahwa ini kan keinginan atau harapan dari para pemilih ya. Kalau bisa semua yang kalah ini nggak usah dirangkul lah, biar ada check and balances. Tapi untuk perspektif elit kita bagaimana? Karena kekuasaan itu kan bicaranya soal bagaimana menyeimbangkan antara kekuatan eksekutif dan juga legislatifnya. Ya, jadi ada dua tipologi ya. Jadi kecenderungan para capres kita yang terpilih presiden-elect gitu ya, itu memang punya kecenderungan membangun koalisi. Jadi dia senang merangkul, jadi politik yang merangkul tidak meninggalkan. Mungkin karena terbiasa gotong royong kekeluargaan gitu ya. Yang kedua, karakter partai kita senang bergabung dengan kekuasaan, menjadi bagian dari pemerintahan. Coba lihat deh, dari bukan hanya era Pak Jokowi, tapi dari era Pak SBY. Yang kemudian politik merangkul itu, sebenarnya politik merangkul itu bahasa yang sopan atau bahasa yang permisif. Kalau saya lebih melihat politik penundukan. Jadi bagaimana kemudian mengurangi hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan dalam kepemimpinan. Menjaga stabilitas politiknya lah, kurang lebih gitu ya. Bagi-bagi kue, mengurangi rivalitas begitu ya. Jadi dengan membagi kursi kabinet, ini adalah kabinet dengan komposisi ketua umum partai politik paling banyak di dunia. Jadi ada beberapa ketum partai yang diajak masuk ke dalam kabinet. Pertanyaannya adalah kenapa para ketum partai dan orang partai senang masuk kabinet, senang menjadi menteri. Nah itu sangat berkaitan dengan pembiayaan partai politik. Nanti dan 2024 konsolidasi akan ada koalisi gemuk gitu nggak Mbak? Saya duga karena kan pernyataannya sudah oleh Pak Prabowo akan menjadi kepemimpinan yang merangkul semua. Artinya ada potensi untuk sana? Saya kira merangkul semuanya, bahkan bukan hanya merangkul partai politik, tetapi kelompok-kelompok di luar partai. Misalnya tokoh agama, tokoh publik, partisan non partai berarti ya? Iya, jadi ini betul-betul yang bisa jadi kabinet kompromi yang berusaha merangkul semua sehingga ya mungkin peristiwa di periode kedua Pak Jokowi akan terulang. Ya, karena juga sebelum memang hari pencoblosan pun dari salah satu paslon sudah membuka tangan dengan lebar untuk masing-masing paslon kalau ingin bergabung nantinya. Mbak Titi, tapi kalau kita mencermati dari quick count pemilu 2024 ini nampaknya upper estimate begitu ya. Dari sejumlah lembaga survei sebelum hari pencoblosan itu beberapa paslon kurang lebih angkanya sama. Cuma ada salah satu paslon yang mungkin di bawah 50%. Saat ini lebih dari 10 lembaga survei kurang lebih angkanya di atas 50%. Tapi kalau Mbak Titi melihat sendiri ini dengan gap yang terlalu besar, kemudian jumlah yang terlalu banyak, bagaimana harus memaknai hasil putusan ini, hasil perhitungan ini? Secara faktual memang selama ini kalau selisihnya besar itu biasanya tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil KPU. Tetapi kan kita harus menempatkan secara proporsional kepada publik kita. Satu, kita tetap harus menunggu hasil dari KPU. Yang kedua, quick count ini kan hanya mencatat apa adanya hasil dari TPS. Dia tidak kemudian mencatat peristiwa seputar ketika angka itu dihasilkan. Apakah angka itu betul-betul dihasilkan murni karena kehendak bebas pemilih, ataukah itu produksi dari sebuah peristiwa yang melibatkan misalnya adanya kecurangan, adanya jual beli suara, atau hal-hal yang membuat pemilih berbelok pilihannya dari harusnya A jadi B. Nah kalau yang kedua ini itu ada proses lain namanya. Nanti Pak Bagja akan menerima misalnya laporan pelanggaran atau dugaan kecurangan, dan tidak pernah ada pilpres kita tanpa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Apakah itu hal yang buruk? Tidak. Itu memindahkan proses yang di jalanan ke dalam ruang persidangan. Jadi kemungkinan di kali ini juga seperti itu, Mbak? Saya menduga itu akan dilakukan. Apalagi kan sudah disebutkan dari berbagai pidato para calon ya, ikuti prosesnya, catat setiap dugaan kecurangan, pelanggaran, dan kemudian laporkan. Saya kira itu sebuah narasi yang positif karena mengajarkan kepada pemilih jangan sekedar datang ke TPS, jangan sekedar mencoblos, ikut memantau juga, tapi ikutlah mengawal begitu. Ini bukan, bagi saya sih harus kita maknai bijaksana. Ini bukan provokasi. Toh dari dulu kita ingin membentuk warga negara yang aktif ya, yang berpartisipasi, bukan sekedar digerakkan untuk diambil suaranya, tapi juga memastikan segala prosesnya berjalan benar, segala prosesnya betul-betul mencerminkan prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Kalau itu semua sudah dilakukan, penegakan hukum sudah berjalan, nanti kan hasilnya juga akan mampu misalnya diterima oleh publik, karena publik melihat
segala persoalan sudah diselesaikan dengan cara-cara yang profesional dan efektif. Ini menarik. Kita coba mungkin fokus ke sengketa pemilunya. Karena kita berkaca misalnya di pemilu 2019 itu kan waktu itu juga ada sengketa pemilu. Apakah akan berpengaruh terhadap prosesnya? Saya mau ke Pak Bagja. Bagaimana kalau kita bicara konteks sengketa pemilu, misalnya berkaca di 2019, itu proses atau jalur hukum yang ditempuh ini apakah hanya ke MK atau bisa ditangani juga oleh Bawaslu itu seperti apa? Oke, Pak Bagja. Di Bawaslu ya, di Undang-Undang Pemilu jelas ada 4 kategori pelanggaran. Pertama pelanggaran tindak pidana pemilu, kedua pelanggaran administrasi pemilu, dan ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu khusus bagi kami, bagi KPU dan Bawaslu, dan juga pelanggaran hukum lainnya, misalnya netralitas ASN dan kawan-kawan. Ini yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, bagaimana proses ke depan? Dalam 35 hari ini, tentu tadi ada pelanggaran administrasinya. Misalnya apa pelanggaran administrasinya? Pelanggaran administrasinya itu atau pelanggaran pidananya ada orang yang memilih lebih dari 1 kali. Nah, itu harus PSU. Nah, dalam proses sampai 35 hari itu bisa dilakukan. Tapi semua akan diproses secara tuntas ya Pak? Insya Allah akan Karena diproses banyak secara juga tuntas. pihak yang mengatakan beberapa laporan yang sudah dilakukan tapi nampaknya tidak diproses secara tuntas oleh Bawaslu Pak. Gini, jadi tidak terinformasikan. Nah, satu juga jangan kemudian kami sudah menindaklanjutinya, jangan kemudian proses ini tidak dianggap sebagai tindak lanjut. Ada kurang alat bukti, ada kemudian ini bukan pelanggaran tindak pidana, ini pelanggaran hukum lainnya. Nah, kalau tadi kita lihat kasus Garut tadi di TPS 17 ya, itu 24 bukan 19. 24 suara tercoblos. Nah, apa yang dilakukan? Dihentikan dulu, kemudian dicek. Berapa yang tercoblos? Rupanya 24. Nah, itu yang kemudian dilakukan. Penghentiannya itu sudah dilakukan. Nah, jangan kemudian ini tidak dilakukan oleh Bawaslu. Nah, apa yang terjadi? Nah, nanti ada pelanggaran administrasi ini harus kemudian digantikan surat suaranya, surat suara rusak misalnya. Ini sudah dilakukan oleh KPPS, kami terima kasih nih sama teman KPPS dan pengawas TPS sudah melakukan hal tersebut. Kemudian setelah itu akan ada, lah ini dicoblos di mana pertanyaannya. Nah, ini yang kadang-kadang pembuktiannya itu memerlukan waktu dan juga keterbatasan waktu Bawaslu dan teman-teman kepolisian. Karena bisa saja ada beberapa tahapan untuk kemudian terjadinya pencoblosan tersebut ya. Ada kemudian dari pengepakan, sorlip. Nah, ada dugaan kami mungkin di sortir lipat ada orang atau yang panitia sortir lipat itu kemudian sengaja mencoblos atau tengah perjalanan atau bagaimana. Nah, itu yang kemudian harus dicek. Nah, itu butuh waktu panjang. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ini sudah tindak lanjuti. Dengan itu saja, dengan pelanggaran administrasi saja itu sudah terlanjuti. Kejadian tadi yang kasusnya Tegal. Kasus Tegal yang kemudian saya harus terangkan. Kenapa? Karena hanya satu saja. Tiba-tiba yang bersangkutan menyatakan ini ada kecurangan loh. Nggak begitu. Kalau hanya satu saja, hati-hati. Nah, itu yang kami harus sampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan kemudian cepat menyimpulkan. Karena kalau di media sosial tentu orang ingin mengatakan ini bisa curang. Nah, ini bagi kami ya penyelenggara pemilu bahwa proses yang telah dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu itu pasti ada hal-hal yang kemudian di lapangan miss terjadi ataupun ada mungkin 1-2 yang kemudian tidak sesuai. Nah, oleh demikian maka ketika di TPS tadi disampaikan oleh Mbak Titi, sekarang saatnya pemilih kita, warga negara kita menjadi orang yang lebih bukan hanya sekedar memilih, tapi juga mengawasi. Ini sesuai dengan tagline-nya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu. Walaupun saya kemudian dulu pernah di ini hanya terhadap calon pasangan. Tapi Bawaslu juga sudah punya sigap lapor itu ya Pak ya? Sudah punya sigap lapor, tapi ada permasalahan ketika lapor online. Makanya kemudian lapor online itu hanya bisa di permohonan sengketa proses yang sistemnya sudah jadi. Ini memang kritik bagi kami untuk kemudian sistem ini diperbaiki. Memang kami agak terlambat dari teman KPU. Nah, dengan proses yang dilakukan pada saat ini, ya kita harus sampaikan kita ini dengan 840 ribuan TPS itu pasti ada hal-hal yang akan terjadi yang miss dari tidak mungkin selalu sempurna begitu tidak mungkin sempurna. Yang namanya manusia pasti tidak sempurna. Tapi kita juga tidak boleh kemudian mahkum kholafah lah. Jadi tidak, apapun yang terjadi silahkan dilaporkan. Tapi kemudian ketika sudah diselesaikan, mohon juga masyarakat, nah kebiasaan kita ketika mengupload kemudian ketika ada
verifikasi dari kami, verifikasinya tidak kemudian diupload lagi. Oke. Nah itu dia, ini yang kita Itu rangkaian bersama-sama. prosesnya ya Pak Bagja. Nanti Iya. saya akan dalami lagi, tapi coba kita berbagi dulu ke Pak Idam ya. Pak Idam, tadi kan Mbak Titi menyampaikan bahwa potensi untuk sengketa pemilu ini bisa saja terjadi seperti di pemilu 2019. Nah, sementara KPU ini kan batas maksimum untuk mengumumkan real count itu di 20 Maret 2024. Bagaimana kemudian ketika nanti terjadi sengketa pemilu, akankah mempengaruhi proses untuk KPU mengumumkan siapa pemenang kontestasi atau seperti apa prosesnya Pak Idam? Pada bulan Februari 2023 yang lalu, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan 2 peraturannya. Yang pertama Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2023 itu berkenaan dengan jadwal PHPU, perselisihan hasil pemilu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya sengketa pemilu di MK atau PHPU itu merupakan hak hukum yang diberikan undang-undang kepada para peserta pemilu. Ya tentunya apapun nanti situasinya, berapapun banyak register perkara di Mahkamah Konstitusi, kami harus tetap merespon dan mengikuti persidangannya. Karena itu adalah bagian yang dijamin oleh undang-undang terhadap peserta pemilu. Dan itu adalah momen pembenaran atau moment of the truth bagi penyelenggara pemilu, apakah kami bisa mempertahankan hasil pekerjaan kami atau tidak. Dan dahulu di tahun 2019 dari 226 yang dikabulkan itu hanya 12 perkara. Oke, Pak Idam, artinya apapun nanti, ini kan kita bicara potensi itu kan bisa iya bisa enggak ya Pak. Nanti kalau misalnya ada proses sengketa pemilu, artinya ini bisa menjadi pertimbangan untuk mempengaruhi hasil real count dari KPU atau seperti apa Pak Idam? Sangat bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oke. Ya, dan kami tentunya tidak bisa bicara dalam kesempatan ini karena itu adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan sangat bergantung dari kualitas permohonan dan jawaban pihak termohon. Baik, Pak Idam, mungkin juga boleh diklarifikasi Pak, karena memang juga marak di media sosial terkait dugaan kecurangan pemilu. Salah satunya kemarin juga banyak warganet yang juga mencoba untuk mengecek di cek DPT online. Jadi saat memasukkan angka yang tidak sesuai dengan NIK, ini ternyata keluar juga DPT-nya Pak. Ini mungkin boleh diklarifikasi oleh KPU. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu Pak? Saat ini cek DPT online sudah berfungsi normal sebagaimana mestinya. Memang kemarin yang demikian itu ada faktanya, tapi sekarang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan kami terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pemilih Indonesia dalam mengakses informasi berkaitan dengan kepemiluan, termasuk juga berkenaan dengan data pemilih. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi mengenai potensi tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi ya, proses sengketa pemilu. Tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.